semuanya, perkenalkan nama saya Belva Irbawaning Tias. Saya dari kelas 10-7 dan akan menjelaskan mengenai Kingdom Fungi. Kingdom fungi dikelompokkan menjadi 4 divisio, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Pertama ada jamur Zygomicota. Zygomicota memiliki reproduksi seksual pada jamur tempe dan terjadi dengan penyatuan fusi atau gametagia dari ujung hifa positif dan negatif. Akibat fusi tersebut terbentuk zigosporangium. Setelah itu terjadi penyatuan inti dan dihasilkan zigosporangium dewasa yang diploid. Dalam kondisi lingkungan yang baik, zigosporangium akan berkecambah dan membentuk hifa-hifa haploid. Hifa-hifa tersebut akan menghasilkan spora. Pada reproduksi aseksual, spora dibentuk di dalam sporangium yang terdapat di ujung-ujung hifa. Lalu ciri zigomicotina ada hifa yang tidak bersekat dan bersifat koenositik atau memiliki beberapa inti. Dinding sel tersusun dari kitin, reproduksi seksual dan aseksual, hifa berfungsi untuk menyerap makanan yang disebut rhizoid. Dari aseksual, hifa bercabang dan membentuk miselium. Bila spora jatuh di tempat yang cocok, akan menjadi hifa baru. Ujung hifa berbentuk gelombang sporangium yang menghasilkan spora. Tubuh jamur terdiri dari rhizoid, sporangiofor, dan sporangiumnya dan stolon. Sporangium menghasilkan spora baru. Sedangkan yang aseksual, dua ujung hifa berbeda, yaitu hifa negatif dan hifa positif bersentuhan. Kedua ujung hifa menggelembung membentuk gametangium yang terdapat banyak inti haploid. Inti haploid gametangium melebur membentuk zigospora diploid. Zigospora berkecambah tumbuh menjadi sporangium. Di dalam sporangium terjadi meiosis dan menghasilkan spora haploid. Spora haploid keluar. Jika jatuh di tempat yang cocok akan berubah menjadi hifa. Anggota divisio Zygomicota ada yang hidup parasit pada organisme lain, sehingga menyebabkan penyakit. Selain itu, ada pula yang hidup bersimbiosis mutualisme dengan organisme lain. Selain Rhizopus stolonifer, ini contohnya adalah Pilobolus. Selanjutnya, jamur Ascomycota. Jamur ini memiliki talus yang terdiri dari miselium septat. Reproduksi seksualnya dengan membentuk akospora di dalam askus, sedang aseksualnya dengan membentuk konidium tunggal atau berantai pada ujung hifa khusus yang disebut konidiofor. Selanjutnya ada jamur Ascomycota. Jamur Ascomycota terdapat reproduksi aseksual dan seksual. Di bagian aseksual memiliki ciri yaitu bersel satu atau uniseluler dengan membentuk tunas misalnya Saccharomyces cerevisiae. Lalu bersel banyak atau multiseluler dengan konidia misalnya Penicillium conidiospora, yaitu spora yang dihasilkan secara berantai berjumlah 4 butir oleh ujung suatu hifa. Hifa tersebut disebut konidiofor. Lalu untuk seksualnya, bersel satu. Konjungsi antara dua gametangia, misalnya dua sel Saccharomyces cerevisiae, berfungsi sebagai gametangia, menghasilkan zigot diploid. Zigot membesar menjadi askus. Di dalam askus terbentuk 8 askospora yang tersusun dalam 2 jalur atau 1 jalur. Di dalam askus terjadi meiosis dan pembentukan 4 askospora haploid. Lalu bersel banyak. Hifa terbentuk antheridium atau ascogonium. Ascogonium membentuk tonjolan yang disebut trigogen yang menghubungkan antara ascogonium dan antheridium. Inti-inti ascogonium berpasangan dan inti tersebut membelah membentuk hifa yang berisi satu pasang inti.
Hifa dikarion kemudian memanjang dan membentuk miselium yang akan membentuk badan buah. Selanjutnya, ujung-ujung dikarion membentuk askus dan dua sel inti bersatu kemudian menggandakan pembelahan meiosis sehingga terbentuknya askospora yang haploid. Namun, pada askomikota multiseluler, reproduksi aseksualnya terjadi dengan cara perkawinan antara hifa haploid yang berbeda jenis, yaitu hifa positif dan hifa negatif. Pada saat menyatukan, akan terbentuk hifa dikariotik atau berinti dua. Pada ujung hifa dikariotik ini akan terjadi fusi atau penyatuan inti sehingga sel-selnya menjadi diploid. Setelah itu terjadi peristiwa meiosis yang akan membentuk kembali inti-inti yang haploid. Pada hifa dikariotik, ujung-ujungnya akan membentuk askus. Askus tersebut akan berkelompok membentuk tubuh askokarp seperti gambar di samping. Selanjutnya ada jamur Basidiomycota. Cirinya, hifanya bersekat mengandung inti haploid, mempunyai tubuh buah yang bentuknya seperti payung yang terdiri dari bagian batang dan tundung. Pada bagian bawah tundung, tampak adanya lembaran-lembaran atau bilah yang merupakan tempat terbentuknya basidium. Tubuh buah tersebut disebut basidiokarp. Reproduksi secara aseksual dan seksual. Lalu miseliumnya ada 3 macam, yaitu miselium primer, sekunder, dan tersier. Miselium primer yaitu miselium yang sel-selnya berinti 1, sekunder yaitu selnya berinti 2, dan tersier miselium yang terdiri atas miselium sekunder yang terhimpun membentuk jaringan yang teratur pada pembentukan basidiokarp dan basidiofor yang menghasilkan basidiospora. Contohnya ada Volvariella atau Volvacea, atau bisa disebut jamur merang yang biasanya kita gunakan untuk masak. Lalu Auricularia, Polytria atau jamur kuping yang sama juga bisa dimakan. Amanita caesarina dan Amanita verma itu beracun. Lalu Gonaderma apallanatum atau jamur kayu itu juga tidak bisa dimakan. Cara reproduksi aseksual dengan membentuk spora vegetatif yang berupa konidia atau dengan fragmentasi. Secara seksualnya, spora berhenti di haploid dan Secara seksualnya, spora berinti haploid positif dan haploid negatif tumbuh menjadi hifa positif dan hifa negatif. Hifa positif dan hifa negatif akan melebur menjadi hifa dikariotik atau dua inti. Hifa dikariotik tumbuh menjadi miselium dan akhirnya membentuk tubuh buah atau basidiokarp. Ujung-ujung hifa pada basidiokarp menggelembung disebut basidium, dan dua inti haploid menjadi satu inti haploid. Inti haploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid. Basidium membentuk 4 tonjolan dan masing-masing tonjolan diisi satu inti haploid yang akan berkembang menjadi spora yang disebut basidiospora. Basidiospora yang sudah masak akan terlepas dari basidium dan jika jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi hifa. Sebagian besar jamur ini dimanfaatkan sebagai makanan karena tubuh buahnya memiliki rasa yang enak dan mengandung nilai gizi tinggi. Contohnya seperti jamur merang, hidupnya membutuhkan kelembapan yang tinggi. Dan jamur kuping hidup sebagai saprofit pada kayu lapuk mempunyai warna coklat kehitam-hitaman. Jamur ini sering digunakan sebagai campuran sayur sup. Yang terakhir ada jamur Deuteromycota. Jamur ini biasanya muncul di bagian tubuh manusia seperti panu dan penyakit kesehatan. Terakhir ada jamur Deuteromycota. Cirinya ada hifa yang bersekat dan dinding sel tersusun dari bahan kitin. Terbentuk spora secara vegetatif dan belum diketahui fase kawinnya. Reproduksi aseksual dengan konidium dan seksual yang belum diketahui.
Lalu banyak yang bersifat merusak atau menyebabkan penyakit pada hewan ternak, manusia, dan tanaman budidaya. Kebanyakan jamur Deuteromycota itu seperti panu yang ada di kulit kita loh. Berikut adalah reproduksi Deuteromycota. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada materi yang belum jelas, mungkin bisa ditanyakan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.